Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepon kabare Bu Nurma hari ini. Alhamdulillah sehat Pak Rahmat, berkat doa panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, hari ini kita sebagai CGP angkatan yang kelima sampai ke modul 3.1. Hari ini saya ada semacam tugas untuk wawancara kepada kepala sekolah. Hari ini mangke saya minta untuk mengidentifikasi berbagai macam kasus yang pernah terjadi di SD Negeri 3 Penyangkringan. Tahun saya Bu, mungkin selama ini Bu Nurma dalam mengidentifikasi kasus apakah sudah merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Sekarang apalagi dengan adanya pendidikan karakter, kita harus mendalami karakter anak masing-masing. Nanti kita jadi tahu untuk mengarahkan si anak ini bagaimana. Nah, kalau di sini ini biasanya itu kita salah satu contoh kasusnya. Ya, biasanya itu kita, kalau saya sebagai kepala sekolah intinya melihatnya itu biasanya kita melihat anak-anak itu yang biasanya menyendiri. Anak itu biasanya ada apa kok tidak mau bergabung dengan temannya. Minder gitu ya. Nah, kayak minder, mungkin rendah diri ya. Jadi mungkin didekati, kita ajak berbicara dari hati ke hati. Nanti biasanya kalau begitu biasanya anak itu akan mengeluarkan unek-uneknya. Jadi nanti bisa anak itu untuk berbicara kepada gurunya. Misalkan dia mungkin tidak mau membawa dengan temannya karena teman-temannya pada waktu istirahat jajan atau membawa bekal, tetapi si anak ini tidak sendiri. Ternyata kan kasusnya si anak ini tidak sangu atau tidak membawa bekal, akhirnya dia kan seperti itu. Nah, kita sebagai guru sedapat mungkin untuk mengatasi hal tersebut supaya anak ini tidak merendah diri, mau membaur dengan teman-temannya itu. Kita juga guru mempunyai trik masing-masing, Pak. Monggo nggih, itu untuk dari saya. Nah, setelah saya mengatasi seperti ini, biasanya saya berkomunikasi dengan gurunya atau Bapak Ibu guru yang menangani mengajar si siswa ini. Begitu Pak Rahmat, mungkin itu kalau ada kekurangan atau mungkin belum pas, monggo nanti saya juga sebagai masukan buat saya. Begitu Pak Rahmat, terima kasih. Berarti itu kalau misalnya terjadi anak yang minder seperti itu, Bu, tantangan kita tuh kelihatannya apa ya, Bu? Ini kita memanggil anak tersebut mungkin ya, Bu, salah satunya mungkin ya, Bu, bisa. Kita ajak komunikasi, Pak. Permasalahan dasarnya itu apa, di rumah bagaimana? Akhirnya nanti kan kita paling tidak terus Pak, ajak sana ke rumahnya. Betul tidak si anak ini seperti ini? Oh, ternyata si anak ini kok ikut dengan kakeknya atau neneknya. Berarti ini kan juga permasalahan buat si anak, itu yang menjadikan minder seperti itu. Nah, nanti kita bisa menindaklanjuti supaya memberi motivasi, memberi semangat bahwa itu adalah kita tetap dengan di sekolah itu sama perlakuannya. Jadi adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurma di dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Untuk pengambilan keputusan ini paling tidak kalau saya prinsipnya gini, Pak. Kalau ini kan di sekolah itu sebagai tim kita berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Ini dan ada anak seperti ini, mari kita solusinya bagaimana kita atasi bersama supaya si anak ini bisa kembali termotivasi. Gitu, Pak. Faktornya adalah dari Dewan Guru, kemudian dalam sebuah rapat ya, Bu, ada sebuah sehingga atau briefing pas kita briefing tidak harus rapat karena ini kasusnya ini misalnya urgent ya kita briefing saja. Ini kok ada seperti ini, nanti kan dari Bapak Ibu guru ada masukan, kita ambil jalan berarti solusinya seperti ini. Ngoten, Pak. Terima kasih, Bu, untuk waktunya dan kesediaannya Sami-sami. untuk menyampaikan salah satu permasalahan yang berada di sekolah kita. Terima kasih, semoga
keputusan ini menjadi nyaman untuk semuanya, dan nyaman untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah, dan untuk orang tua. Terima Karena kasih. kita pelayan, kita yang melayani anak-anak dengan sebaiknya. Betul Pak, sami-sami. Sukses semangat terus untuk Pak Rohmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Dipun kabare hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Boleh saya mau minta waktu sebentar, barang 5 sampai 10 menit. Kami dari JGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal, saya Rohmat, itu mendapatkan tugas wawancara kepada beberapa kepala sekolah yang berada di lingkungan sekolah kami. Untuk itu mohon izin, mohon waktunya Bulis, sehingga nanti kami bisa untuk memenuhi tugas kami. Dan saya Bulis, selama ini Bulis apakah menemui kasus-kasus di sekolah nih untuk anak-anak nih? Salah satunya apa, Bu? Masalah kesulitan dalam berangkat ke sekolah, masalah pembelajaran. Salah satunya tadi anak yang itu ya, berangkatnya tadi yang apa itu? Kesulitan karena kondisi ekonomi. Bisa diceritakan, Bu, kronologi untuk anaknya tersebut, kelas berapa, kemudian kenapa anak itu kok jarang berangkat ke sekolah atau tidak semangat untuk ke sekolah, Bu? Anak itu jarang, dapat dikatakan jarang untuk masuk sekolah karena tadi kondisi keuangan, terus karena tempat tinggalnya jauh, sedangkan tempat tinggal jauh itu kan harus diangkat, dan diangkat itu juga harus menggunakan transportasi. Dan salah satu transportasi itu adalah sepeda motor. Sepeda motor itu terjual untuk memenuhi Kebutuhan. Setiap minggu itu dapat dikatakan tidak penuh masuknya karena tidak bisa berangkat setiap hari, harus diangkat dengan menggunakan sepeda motor. Kalaupun misalnya menggunakan ojek kan harus membayar tiap hari 10.000. Jangankan untuk membayar ojek, sedangkan untuk makan harian aja anak itu kesulitan keluarganya gitu. Sehingga otomatis mempengaruhi pembelajaran. Setiap minggu itu berangkatnya cuma 2 atau 1 kali anak tersebut untuk berangkat ke sekolah. Jadi sama seperti yang menjadi kasus di situ, anak sering tidak berangkat itu bukan karena anak itu malas ya, Bu, ya, tetapi karena kondisi ekonomi. Sedangkan anak itu sebetulnya enggak malas juga, anak sudah enggak bodoh, anak itu tidak bodoh, bisa mengikuti pembelajaran. Karena dengan terpaksa tadi tidak masuk ke sekolah karena kondisi keuangan. Orang itu bangkrut, usahanya bangkrut sehingga mempengaruhi ke anak tersebut. Kemudian menurut Bulis, apa yang sudah dilakukan sekolahan terhadap anak tersebut, Bu? Yang sudah dilakukan, sekolah itu sudah berusaha. Kalau misalnya berangkatnya itu kan sekolah nggak bisa untuk mengantar, itu nggak bisa. Tapi kalau pulangnya itu berusaha untuk diantar sampai ke rumahnya. Tapi lama-lama itu mungkin orang tua juga berpikir akan membebankan sekolah, membebankan guru, karena guru kan harus pulang jam 2 atau setengah 2, sekarang anak-anak kan nggak sampai segitu pulangnya. Terus kemudian orang tua itu minta solusinya bagaimana. Kalau saya terus terang merepotkan sekolahan juga tidak bisa, tidak enak. Karena di situ ada sekolah yang lebih dekat dengan rumah, kan jauh. Kalau misalnya jauh, solusinya ya tidak apa-apa kalau misalnya memang harus mutasi ke SD yang
lebih dekat, sedangkan SD itu juga muridnya yang sedikit. Oh, Solusinya berarti seperti itu. solusinya berarti anak itu akhirnya pindah ke sekolah yang lebih dekat karena faktor ekonomi yang tadi itu gitu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya, atas ceritanya. Semoga nanti keputusan dari kepala sekolah atau ibu dapat membuat anak itu menjadi lebih baik dan keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.